Tahun yang lalu ketika aku main di Jakarta dan ketemu salah satu produser juga, dia menyarankan baca Bolaño gitu. Sejak itulah aku baca beberapa buku Bolaño itu. Dia udah banyak nulis buku atau novel Bolaño. Nah, kemudian aku mulai baca Bolaño tuh. Misalkan kayak beberapa novelnya yang berjudul paling terkenal The Savage Detective, terus kemudian 266, terus banyak banget lah novel-novel Bolaño kayak misalkan Baik di Sini dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang jadi ketertarikan tuh pada akhirnya menyelami semesta Bolaño adalah yang pertama itu menjadi kayak semacam titik balik gitu ketika aku membaca novel The Savage Detective, di mana novel itu bercerita tentang seorang mahasiswa baru. Dia nangis-nangis ke pamannya karena dikuliahkan di jurusan hukum gitu. Padahal dia pengen banget belajar sastra gitu. Dari situ kan aku ngerasa bahwa semangat macam itu gitu ya, semangat kemudaan, terus kemudian semangat untuk mencari sesuatu yang lain, dan semangat kayak bisa dibilang bohemian itu sangat melekat gitu dalam buku-buku Bolaño. Bukan sesuatu yang direncanakan ya, karena di situ pun dituliskan perjalanan yang tidak disimpulkan sebelumnya. Jadi saya nulis karena ada peristiwa aja gitu. Ketika ada peristiwa ya saya nulis, ada peristiwa saya nulis gitu. Jadi saya kayak mungkin kurang bisa menulis yang by request gitu. Ketika ada peristiwa atau ketika apa yang saya rasakan ya saya tulis gitu. Mungkin itu sih mas prosesnya. Kalau perjalanan secara detailnya sendiri mungkin itu kebebasan bagi pembacanya, dia mau mengartikan sebagaimana mestinya saya bebaskan, tapi sedikitnya itu sebenarnya perjalanan pribadi selama kurang lebih 1 tahun lah, dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Ada di sini balik lagi tadi, perjalanan yang sebelumnya nggak disangka gitu, terus penulisan karya ini nggak disimpulkan dari awal sampai sekarang bisa terbentuk karena ya udah aja jalan wae gitu. Pergi di awal, laksana lebur yang terasa rapuh, dibentak oleh keadaan, dimaki dalam kesenjangan, pilu serta sendu termentahkan oleh fana, selaput lirik seakan ingin mengucap dengan paras hati yang termakan habis oleh masa. Gemercik yang begitu menggila, nampak genangan-genangan yang memantulkan kenang, cakrawala yang menyembunyikan bintang, cahaya semesta yang kian hilang. Terima kasih. Pertemuan 2. Pertemuan kita adalah angin-angin nakal yang simpang siur di ranting pepohonan. Sunyi adalah rasa yang ada ketika tubuh kita berjauhan. Di balik kelambu hangat, cinta adalah puisi indah yang dibacakan berkali-kali.
dan pagi adalah sia-sia yang terlewati, serta dalam lekuk tubuhmu aku tenggelam. Marilah kita kembali purba, sebab etis menjadi lahan manipulasi paling sadis. Aku ingin menulis puisi lagi, mungkin dengan darah, air mata, berita, cuaca, cinta, dan segalanya. Seperti mati yang hampir tiba, atau bahasa yang lemah di depan tanya. Aku ingin menulis puisi lagi, meski dengan bisu, dengan rayu, begitu pula sayu. Aku ingin menulis puisi lagi, sampai dengan ajalku sendiri. Kita menikmati hidup dari pelataran surga, dalam nikmat dan kasih semesta yang melimpah. Terbelenggunya kita oleh jingga, tersapu elegi lewat desir indah. Kelompok ombak selalu mendayung laksana rayu. Jingga yang kian tenggelam bak menyembunyikan realita fana pada malam. Jiwa kita hanya berperan takdir, selebihnya kuasa semesta. Raga hanya penopang atas semua dunia debar kasih. Sapardi Djoko Damono. Sebelum fajar. Di akhir perjalanan ini tersirat awal mula kita. Laki-laki itu menuruni tangga, jari-jarinya mulai gemetar menggenggam erat pegangannya. Ini akhir hubungan. Di bawah menunggu ruang yang tercecap pasir. Di bawah menunggu meja makan dan seekor cicak yang terkejut. Ia tak suka bicara tentang kacamatanya, yang kadang lupa ditaruhnya di mana. Tentang rambutnya yang perak, tentang rumahnya yang kosong dan sudah ditinggalkan istri dan anak-anak. Tentang cuaca buruk yang menyebabkannya bersin setiap pagi. Tentang makanan basi yang tersisa di meja. Dia melihat ke dinding. Hampir jam. Di mulutnya masih tersisa sisa makanan petang tadi. Masih ada pisang dan beberapa apel di meja. Dan beberapa pisau dan garpu, tisu kertas, dan di mana gerangan cicak sahabatnya itu. Dia tiba-tiba ingat, belum makan obat. Ia dengar detak jantungnya sendiri ketika meminum segelas air. Dia tak bertanya kepada dirinya sendiri lagi. Ini musim apa? Semua toh sama saja. Bersin, selesai.
tresma dan kaki yang gemetar ketika menaiki dan menuruni tangga. Ia pandang anak tangga. Jerujinya, pegangannya yang sudah dikenalnya sejak cucu pertamanya lahir. Ia pejamkan matanya. Adakah sebenarnya cucunya? Adakah sebenarnya anak-anaknya, istrinya? Adakah sebenarnya semua yang tersimpan rapi di benaknya? Ia pun menatap cermin di atas wastafel. Habib tidak mau memperhatikan alis matanya yang menjadi merah. Hanya sebuah meja makan, sisa makanan dan bayangan seekor cicak yang terkejut dan lari entah kemana. Hanya sebuah kenangan akan sesuatu yang mungkin memang tak pernah ada. Hanya sebuah harapan yang tidak mungkin diharapkan. Hanya sebuah kehidupan yang tak mungkin dihidupkan kembali, sebab memang tak pernah kembali. Ia duduk di depan TV yang masih menyala sejak sore tadi. Apa yang kau inginkan terjadi? Dia merasa asing, mematikannya. Pagi bergoyang antara jarum jam di dinding dan gerimis kecil di pohon mangga, antara yang harus dibayangkan dan yang sia-sia dibayangkan, antara awal dan akhir. Sebelum fajar tiba, diluruskannya sebuah potret yang mirip tergantung di dinding. Diluruskannya pikiran tentang cucu, anak, dan istrinya. Diluruskannya bayang-bayang antara yang mungkin ada dan tak juga pernah ada, dan potret yang di dinding lurus menyiasatinya. Apakah yang pernah tertangkap dalam gambar dan dalam kenangan sebenarnya hanya bayang-bayang? Apakah meja makan, piring, bekas cica ada tangga akan menjelma kabut jika fajar tiba? Ini akhirmu, bukan? Apakah ia mendengar dering telepon? Ia singkapkan gorden jendela. Kaki-kaki kabut sehabis gerimis semalaba. Dia tiba-tiba mendengar suara yang mungkin saja pernah dikenalnya. Siapa yang menjanjikan padamu bahwa fajar akan tiba? Dia pun duduk di ruang tamu menatap ke pintu. Siapa tahu ada yang mengetuknya jika nanti fajar tiba. Terima kasih. Kemungkinan karya Wisława Szymborska. Aku lebih suka film. Aku lebih suka kucing.
Aku lebih suka deretan pohon oak sepanjang sungai Warta. Aku lebih suka Dickens tinimbang Dostoyevsky. Aku lebih suka diriku menyukai beberapa orang tinimbang diriku mencintai umat manusia. Aku lebih suka memegang jarum dan benang untuk berjaga. Aku lebih suka warna hijau. Aku lebih suka tidak mempertahankan. Alasan itu untuk tidak dipermasalahkan. Aku lebih suka pengecualian. Aku lebih suka pergi lebih awal. Aku lebih suka bicara dengan dokter tentang hal apa saja. Aku lebih suka ilustrasi tua bergaris tajam. Aku lebih suka keabsurdan tidak menulis puisi tinimbang keabsurdan tidak menulis puisi. Aku lebih suka di mana cinta diutamakan, perayaan biasa yang bisa dirayakan setiap saat. Aku lebih suka moralis yang tak menjanjikan apapun kepadaku. Aku lebih suka kebaikan yang licin tinimbang yang mudah dipercaya. Aku lebih suka bumi dalam keberagaman. Aku lebih suka negeri-negeri taklukan tinimbang negeri-negeri penakluk. Aku lebih suka mempunyai beberapa reservasi. Aku lebih suka neraka kekacauan tinimbang neraka tertib. Aku lebih suka seri cerita Green tinimbang halaman depan surat kabar. Aku lebih suka anjing dengan ekor tak dipendekkan. Aku lebih suka mata terang karena mataku gelap. Aku lebih suka laci meja. Aku lebih suka pada hal-hal lain yang tak kusebutkan di sini tinimbang hal-hal lain yang luput kuucapkan. Aku lebih suka angka 0 berada di mana saja yang bebas tinimbang yang berada di belakang sebuah sandi. Aku lebih suka musim serangga tinimbang musim bintang-bintang. Aku lebih suka mengetuk kayu. Aku lebih suka untuk tidak menanyakan berapa lama lagi dan kapan. Aku lebih suka memendam kemungkinan bahwa eksistensi memiliki alasan sendiri untuk mengada. Terima kasih. Sebelum senja selesai, di sebuah senja pertemuan kita, kau lekat kutatap dari seluruh penjuru mata. Perlahan kau menurun ke laut, dan ikan-ikan memasang jaring menjerat tubuh molekmu yang panas di antara jeruji besi. Perangkap pinisi dan tiang-tiang kau kuintip dari kerimbunan rindu. Sebuah pulau begitu saja tumbuh dari pelupukmu, dan ketika sedikit merebut kopi, kau balik mengintip.
merebak ke cakrawala, bagai lukisan memancarkan usia pelukisnya. Kupegang erat pagar besar di sampingku setelah rokok kumatikan, berjalan ke sebuah sudut tempat sepasang remaja dari dunia berbeda khusyuk menerjemahkan nyala senyummu. Mungkin di dasar laut kau malah berpeluk dengan gugusan karang, ketika ku sadari kopi di meja mengubur waktu. Sebenarnya aku tak biasa minum kopi, katamu. Memang tak ada lagi yang perlu ditunggu, juga lika-liku jazz. Mengapa bukan Lost Queen di kafe sebelah sana, atau alunan azan yang pada setiap baitnya bersembunyi puisi, tempat jantungku mengompakkan kata-kata ke sekujur kepulanganku. Berkaca pada kenangan sembari menilik dampak waktu, terlindas masa lalu, tampak wajah bagai terus membaru. Pembangunan macam apa yang dirancang oleh putaran detik? Aku terlamun dalam duduk diam tanpa berkutik. Bukankah hidup hanyalah perjalanan menuju liang? Tanpa penerang, salah arah bukan jarang atau terkadang. Beribu jurang terhampar di hampir setiap jengkalan. Tebaran tanda yang terselip di antara lika-liku perjalanan. Bisik cahaya pada sepasang mata kaki, terseok kadang pasti, jatuh berdiri lalu berlari. Terik pancaran zaman berkosa hati, uapkan budi. Kelana tanpa mana, sisakan bangga dan potret diri. Aku yang terperangkap oleh sangkar bernama hidup, merindu kebebasan dalam kerelaan yang kian hari makin meredup. Tiada meletup, petuah pun terdengar samar begitu sayu. Resah menyusup, jiwa kerontang tak lagi kuyup. Terima kasih. Setiap jengkal dari Jogja, tak selalu tentang rindu manisku, tapi juga tanah yang tak akan bisa kau beli sampai kau mati. Kecuali seukuran badan yang di atasnya ditumbuhi batu nisan, UMR rendah, dan bocah-bocah memegang parang yang akan menerormu di sepanjang malam, di sepanjang jalanan. Jogja tak selalu tentang parang kritis, Malioboro dan Tugu, tapi juga sejumlah masalah yang akan memenuhi pikiranmu. Gunungan sampah di mana-mana, sarjana yang takut pulang ke kampung halamannya, tukang becak, pemulung, pengamen, peminta-minta yang akan pernah ditolong oleh tangan negara. Di sini, di kota yang kau impikan ini, setiap hari selalu ada yang hendak memakamkan diri sendiri, menenggelamkan tubuhnya pada sepetak kamar kecil, menjatuhi kerumunan, tercekik oleh kebutuhan dan sikap gaji yang tak cukup dimakan 1 bulan. Setiap jengkal dari Jogja yang kau puja manisku, menyimpan jerit tangis warganya yang tak akan didengar oleh penguasa. Ojo gumun,
kudu nerimo timbang. Terima kasih. Saya peruntukkan untuk temen atau sahabat atau saudara yang lebih dulu menuju keabadian. Judulnya Keabadian. Hilangnya mimpi menuju harapan sepanjang masa. Sekumpulan duka dari hal-hal yang kita janjikan sebelumnya. Tak ada lagi sapa gurau saat bersama. Selamat jalan menjadi ucap terakhir lewat kata. Untuk banyaknya memori yang tak dapat terhitung jemari, lekang habis oleh ilahi. Dan tak habis doa yang selalu terpanjatkan, selalu terkenang tanpa bosan. Sembilan tahun lalu kita mulai dengan penuh keluguan. Dipertentangkan dengan darah, keringat dan air mata. Lisan saling mengucap, jemari saling mengepal. Namun hangat masih sangat terasa. Tapi kuasa sudah terbilang. Terima kasih. Atas telinga yang tak kunjung henti mendengar. Serta lisan yang tak henti bungkam. Minggu 31 Juli 2022 kami dipisahkan. Keabadian. Terima kasih. Judulnya Seorang Pekerja Cilik. Wow, pekerja cilik. Ada Ijen FG. Budi, usiamu masih terlalu dini, tapi kau berani menatap jalannya pada hari. Baumu penuh duka, jadi mencari tembakau nyari. Tak ada pilihan lain bagimu kini. Ayahmu telah mati. Aku menatapmu Rudi. Kau yang tidak berhamar bukan bagimu, yang belum habis kau nyatakan sekali pagi. Aku tahu tak mudah bagimu, Rudi. Tapi kau telah tabah mencari kedapatan tadi.
demi esok yang lebih cerah. Sekali lagi budi, aku malu pada wajahmu yang tak pernah padam di alam badai pernah menjadi berani. Susup landep Ahmad Subanuddin Alwi. Urip ning kene kaya kai sedepah, segara wis dadi comberan banyu mata. Sawah dirubung wareng geseng, menganga sedalan-dalan papan reklame gawe nelangsa. Lengah lantung bensin lan solar nyumpeli dada. Urip ning kene kaya sejagat kedong kelor, awak melarat bantat kari selembar celana kolor. Mana mene mentok sikil mung bisa selonjor, srengenge gremrung, srengenge gerumpung, ojone wis kroak, umeb bocor. Angin molak malik, zaman wis sulayan lan kotor. Urip ning kene kebebang peteng kaya ning jero bui. Sing gedong pemerintah sira keranjingan dedemit, beli rumangsa gawe sengsara meledingi silit. Bari mungkur ati rakyat jejemplingan dianggap radio bodol, dijejeli kancing kemiti, usus buntu kebek paku, wetang busung segunung kaya kebo mati. Ning kulon wong-wong beli wirang dadi bunglon, ning wetan wong-wong medeni kaya merkayangan, ning lor wong-wong pada meringis kemuyu matae bolor, ning kidul wong-wong kerasak krusuk grampet persis pedul. Aja bisik berubli KB dadi susup landep ngerampok negeri. Terima kasih. Sejak